Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Inilah kabar petang untuk Anda. Pemirsa, tawuran dan perang petasan dua kelompok pemuda antar kampung di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten membuat warga resah dan terganggu. Kedua kelompok pemuda antara Kampung Jatake dan Kampung Kadusirung saling serang dengan menggunakan petasan dan batu, bahkan saling adu jotos yang kerap terjadi setiap hari di bulan Ramadan. Tawuran terjadi dipicu saling ejek usai sahur. Hingga kini aksi tawuran tidak menelan korban jiwa. Warga pun berharap adanya petugas untuk melakukan penjagaan rutin di lokasi yang dijadikan tawuran perang petasan. Terekam video amatir dua pelaku penjamretan dikeroyok massa setelah gagal beraksi di kawasan Pasar Tugu Pahlawan, Surabaya yang dikenal selalu padat saat Ramadan. Satu pelaku nekat melompat, menceburkan diri ke dalam sungai untuk melarikan diri dari kejaran massa. Namun naas, akhirnya tewas tenggelam. Dua orang jambret menjadi bulan-bulanan amukan massa di Pasar Tugu Pahlawan, Surabaya setelah aksinya terpergok warga. Satu di antara pelaku bahkan nekat melompat, menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri dari kejaran massa. Namun naas, akhirnya tenggelam di dasar sungai. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi, mendapatkan tubuh korban telah kaku tak bergerak. Tadi tertangkap, atau loncat ini. Loncat, satunya loncat ke sungai Pak ya? Iya. Satunya ditangkap warga? Iya. Sementara satu tersangka lain yang selamat dari amukan massa kini diamankan di Mapolsek Bubutan, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Jalan Provinsi penghubung Garut Kota menuju
Pamengbek, Jawa Barat yang diterjang banjir lumpur dan tanah mulai dilakukan pembersihan. Kemacetan masih terjadi karena laju kendaraan harus diberlakukan buka tutup secara bergantian. Pasca diterjang banjir lumpur luapan Sungai Cisiru pada Sabtu sore kemarin, akses jalur provinsi penghubung kota Garut Pamengbek masih tertutup material tanah dan lumpur. Petugas PUPR menurunkan alat berat agar tumpukan lumpur dan tanah yang menutup badan jalan bisa segera disingkirkan. Selain itu, Pemda Garut akan melakukan kajian untuk menangani bencana ini. Bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang dekat dan juga nanti yang panjang, artinya short term dan long term, supaya nanti ke depan tidak terjadi lagi bencana seperti daerah ini. Sebelumnya, banjir luapan Sungai Cisiru pada Sabtu sore merendam jalan provinsi penghubung kota Garut menuju Pamengbek. Banyak kendaraan yang terjebak lumpur sehingga mogok di tengah jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ratusan warga korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah banjir bandang menerjang permukiman mereka di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung pada Sabtu sore kemarin. Banjir bandang yang menerjang Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga Minggu siang tadi belum kunjung surut. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga sempat mencapai hingga 1 meter lebih. Kondisi banjir membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu lokasi pengungsian warga korban banjir adalah bangunan Masjid SMP Negeri 1 Dayeuhkolot. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan pakaian layak dan makanan siap saji untuk anak-anak yang menjadi korban banjir. Bu, udah ada bantuan belum? Tadi malam sih langsung gercep ini kayak sama ini bantuannya. Sudah ada sih gercep. Ini yang diperluin apa Bu untuk pengungsian sendiri? Beak, Air minum, berapa ya, air? terus bajunya kita belum banget. Ini nggak ada soalnya yang benar-benar. Makanan bayi juga Bu ya? Tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayeuhkolot pada Sabtu sore kemarin jebol. Hal tersebut diakibatkan volume air Sungai Cikapundung yang meningkat sehingga meluap. Curah hujan tinggi memicu air sungai meluap. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan saat arus deras luapan Sungai Cikapundung menerjang masuk ke rumah warga. Permukiman warga di 3 wilayah rukun warga Kecamatan Dayeuhkolot terdampak banjir bandang akibat jembolnya tanggul Sungai Cikapundung sepanjang 40 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kondisi di lokasi pengungsian warga banjir, sudah ada rekan kami Endra Kusuma. Endra, bagaimana kondisi para pengungsi khususnya yang menjalankan ibadah puasa? Ya, Windy dan pemirsa TV One, dari perkembangan terkini memang sejumlah warga di kawasan terutama di RW 16 sama 17 sejauh ini memang mengungsi di 8 titik. Hampir untuk di atas tempat saya berdiri di SMP, tepatnya di SMP 1 Dayeuhkolot, ada sekitar 46 kakak atau sekitar 152 jiwa. Dan rata-rata hampir seluruhnya didominasi oleh balita dan lansia. Dan untuk kita mengetahui apa keperluan dari beberapa pengungsian, kita akan telusuri ke dalam apapun apa yang diperlukan sejauh ini keliling dunia. Kalau bisa dilihat dari beberapa pengungsian, memang di sebuah gedung, terutama di masjid, dari beberapa saya beberapa anak dan ibu-ibu juga. Di rata-rata mereka memang sudah hampir 1 hari ini melakukan mengungsi ke lokasi ini, dan
sejauh ini pula dari beberapa anak-anak pun rata-rata mereka hanya membawa satu baju aja, dan kemungkinan cukup kesulitan bisa diantarkan seperti alas dari tempat tidur pun memang seadanya dan ada beberapa kaca, dan ini membuat beberapa pengungsian pun pasukan yang baik terutama dan pemper pun memang belum ada teori. Dan ini dapat saya perhatikan ini ada beberapa nih, ada sekitar bayi ini kemudian baru 2 minggu ya, dan lihat dari bayi ini dan kondisinya baru 2 minggu lahir, dan kondisinya sejauh ini dia memang langsung diungsikan tadi malam dan sejauh ini. Dan untuk mengetahui kepastian apa sebenarnya tentang pengalaman yang dirasakan oleh ibu ini, bisa ibu namanya siapa? Ibu Zahra bisa dijelasin kan mana empat kasus sama apa untuk kondisi bayi ini sendiri? Ini tapi sangat sama tidak mau ini. Dan pemirsa, ternyata dari selain bayi juga memang ada beberapa ibu-ibu yang mungkin yang kita harus bertanya, tanya lebih detail dia. Endra, kita ketahui bahwa para pengungsi saat ini masih membutuhkan bantuan, khususnya adanya bayi dan juga balita yang berada di pengungsian. Kita doakan agar banjir ini bisa segera teratasi. Terima kasih Endra Kusuma atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, seorang juragan pengusaha kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membangun sebuah masjid megah dengan merogoh koceknya sendiri hingga 30 miliar rupiah. Selama bulan Ramadan, masjid ini juga menyediakan takjil gratis, bahkan hadiah umroh bagi jemaah yang beruntung. Masjid Uwais Al-Karni berdiri megah di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masjid megah ini dibangun warga masyarakat Desa Toman yang juga seorang juragan kelapa sawit bernama Sudirman bin Bakri. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 2023 lalu. Sudirman merogoh koceknya sendiri hingga 30 miliar rupiah untuk pembangunan masjid yang megah ini. Pengerjaan pembangunan masjid dilakukan oleh tenaga terampil berpengalaman. Bahkan bahan bangunannya seperti keramik, pintu ukiran bertuliskan huruf Arab dipesan langsung dari Pulau Jawa dan Timur Tengah. Di bulan Ramadan ini, Masjid Uwais Al-Karni menjadi pusat syiar agama Islam dengan menggelar sejumlah kegiatan seperti dakwah dan pengajian. Tiap jelang waktu berbuka puasa, masjid ini juga tidak ketinggalan menyediakan takjil gratis bagi para jemaah. Bahkan setiap 6 bulan sekali pihak masjid juga memberikan paket umroh gratis bagi jemaah yang beruntung. Di masjid ini juga di bulan puasa ada bagian takzil dan pemberian buka puasa gratis. Dan yang tak kalah pentingnya untuk jamaah Masjid Uwais Al-Karni, khususnya jamaah masjid sholat subuh, itu setiap 6 bulan sekali ada undian umroh gratis. Masjid Uwais Al-Karni oleh pemiliknya Sudirman kini sudah diberikan kepada warga untuk dipergunakan dan dikelola sebagai pusat syiar agama Islam dan tempat ibadah masyarakat, khususnya di Kecamatan Babat Toman. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. 2 pekan jelang Lebaran, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai
Keluarga anak korban kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Sumatmaja menuntut pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya yang masih berusia 6 tahun, apalagi pelaku seorang Kapolres. Kasus kekerasan seksual anak dengan tersangka mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Sumatmaja membuat pihak keluarga korban sangat terpukul. Hal ini terungkap setelah Lembaga Perlindungan Anak NTT dan sahabat saksi korban NTT menemui keluarga dan korban. Ibu korban sangat terpukul dan tak menyangka anaknya yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual AKBP Fajar. Dan mereka sangat menyesal karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, apalagi seorang pimpinan, ya, seorang Kapolres. Jadi itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, sehingga mereka menuntut untuk harus memberikan hukum yang seberat-beratnya dan mohon dukungan untuk semua pihak. Pihak keluarga juga meminta polisi menindak wanita yang membawa anaknya menjadi korban AKBP Fajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. 2 pekan jelang Lebaran, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang akan berburu baju muslim untuk menyambut Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Pasar terbesar se-Asia Tenggara itu masih menarik minat pembeli maupun para wisatawan belanja lantaran memiliki harga yang terjangkau. Mari kita simak bersama liputan dari Atika Harahap dan juru kamera Dimas Ramadan sambil belanja baju. Pemirsa, nggak kerasa 2 minggu lagi kita masyarakat muslim ini menyambut Lebaran Idul Fitri 2025. Dan pantauan kami sejak pagi hari tadi di pusat perbelanjaan Tanah Abang ini sudah sangat dipadati oleh masyarakat. Tentunya saya pun nggak mau kalah ya pemirsa. Saya dari tadi sudah memilih beberapa baju muslim yang akan nanti saya beli untuk diri saya pribadi dan juga keluarga saya di kampung. Dan sudah ada beberapa baju yang sudah saya pilih karena memang informasinya adalah tren di baju muslim tahun 2025 ini adalah baju muslim yang berwarna, ini apa Mbak tadi namanya? Emerald. Ini saya beli untuk saya pribadi, dan dari satunya warna abu-abu tadi saya cukup melihat tertarik begitu ya untuk ibu saya di kampung. Mbak, saya mau nanya dong Mbak, kalau di tahun ini tren baju muslim yang paling banyak diburu oleh masyarakat itu seperti apa Mbak? Yang seperti biasanya kayak yang seperti yang gradasi modelnya, contohnya tahun ini tuh yang modelnya berpayet di sini kan. Dari modelnya tuh ada yang sage, emerald, biasanya yang tahun ini tuh coklat yang mahogani gitu kan. Yang buat minggu-minggu ini tuh sebelum puasa tuh ya udah pada habis tuh warna bergendi kan. Iya, terus sekarang tuh katanya tuh yang tren-tren di TikTok tuh kan ganti warnanya tuh yang coklat mahogani itu kan. Kemungkinan ada 3 warna sih, emerald, coklat mahogani sama bergendi. Ini tadi pemirsa yang saya pilih untuk mama saya di rumah, baju muslim sekaligus udah include dengan hijabnya. Jadi ini cukup lengkap untuk masyarakat muslim yang nantinya akan memenuhi Idul Fitri, yang pastinya ini juga ikut trennya ya yang saya mau beli. Dari Jakarta, Atika Harahap, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang berbuka enaknya kita cari takjil. Nah, ini kira-kira di mana kalau di Jakarta ya? Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan saya, ada Yulinda Tridewi. Yulinda, bisa diangkat tangannya? Sepertinya masih kosong, belum belanja apa-apa. Yulinda, tunjukkan kepada pemirsa, Yulinda mau berburu takjil apa? Ya, selamat petang Andro dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Festival Food Ramadan yang ada di Taman Sunter Indah. Di sini saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat, dan tentunya tidak melihat-lihat saja, tapi saya juga akan membeli. Tadi juga sempat kami melihat begitu, ada gorengan, kemudian ada juga steak, ada nasi uduk, lengkap sekali. Nah, tapi di sini saya akan ajak Anda untuk membeli satu yang paling menarik, yaitu es penggoda. Halo kakak.
dengan Mbak siapa? Fafa. Mbak Fafa, ini boleh dong dijelasin kenapa namanya es penggoda sih? Sebenarnya kenapa disebut es penggoda itu karena kita kalau lagi berpuasa kan kita pasti aus banget ya, nahan dahaga, nahan lapar dari pagi sampai malam, sampai maghrib ya, makanya inilah yang bikin menggoda. Oh, oke. Embun-embunnya itu ya ampun kan kalau lewat kayaknya bikin seger. Oke. Nah Mbak, ini ada menu apa aja nih? Banyak banget ternyata ya. Nah untuk menunya aku ada 6 varian, ada es buah campur, ada lychee breeze, cappuccino cincau, orange quash, melonata sama mangga jelly gitu. Oke, ini yang paling best seller apa? Yang paling best seller sebenarnya adalah es buah campur mangga jelly ya, seperti itu. Tapi ada menu baru kita yang namanya lychee breeze sama orange quash yang benar-benar segar banget karena dia ada sodanya juga, udah pasti bikin aduh udah deh langsung auto nyawa balik lagi. Ini saya juga udah aus banget nih Mbak. Nah tapi pemirsa ada yang paling unik juga nih. Tidak hanya menunya yang bervariasi tapi penjualnya juga. Boleh ditunjukin nih juru kamera saya di sini. Ini boleh dijelasin nggak kenapa konsepnya pakai baju? Konsepnya kita memang sama sebulan ini kita jualan beda-beda konsepnya ya. Mulai dari yang horor pernah, yang bikin nakutin pernah. Sekarang aku lagi jadi pengantin Jawa gitu ya. Seperti itu. Pernah juga kita temanya pantai. Pokoknya setiap hari kita beda-beda. Jadi harus gong memang ya. Harus gong ya. Nah ini tadi saya pengen dong beli satu yang paling best seller. Boleh dong dibikinin. Aku saranin ke kakaknya orange quash. Boleh. Pakai soda ya. Udah pasti segar banget sayang. Bentar ya. Nah ini karena harganya cukup murah juga ya, 10.000 rupiah. Betul, 10.000 aja, isinya melimpah, dijamin segar tuh ya. Lala, banyak banget, ada nata, ada kokonya juga. Dan kita pakai soda, udah pasti bikin segar banget buat buka puasa, seperti itu. Saya aus banget ini nih, kapan lagi pemirsa dapat minuman sangat segar ini dengan harga 10.000 rupiah aja nih. Datang nih ke Es Penggoda ya Mbak ya. Boleh. Ini udah mau selesai ya ini minumannya. Nah, tutupnya sampai jam berapa sih Mbak? Aku biasanya tutupnya setengah 7 sudah pada sold out. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Berkah Ramadan seperti itu. Sepertinya memang selain ininya yang menarik ya dagangannya, tapi Mbaknya juga menarik di sini karena eye catching sekali ya saya lihat dari jauh tadi. Memang itulah konsepnya sayangnya. Jadi biar orang kayak yang ngegoda apa itu, yang jualnya apa esnya sebenarnya esnya gitu. Jadi nih ya pemirsa ya. Aduh saya haus sekali. Mbak, 10.000 ya. Nah, 10.000 aja dijamin segar buat buka puasa. Nah, pemirsa, saya udah dapat nih, tapi saya nggak akan buka sekarang karena ini masih jam 4 kurang ya, jam 5 kurang gitu. Nanti saya akan update lagi kepada Anda begitu, tapi jangan lupa karena ini festival food Ramadan ini juga dibuka sampai tanggal 27 Maret begitu. Bagi masyarakat yang ingin datang juga bisa langsung saja ke Taman Sunter Indah. Sementara saya kembalikan ke di studio Andro. Terima kasih Yulinda Tridewi sudah bungkus satu. Sejujurnya saya salah fokus bukan pada minumannya tapi dandanan penjualnya. Saya doakan laris manis Mbak ya di Danau Sunter, Jakarta Utara. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. 49 siswa sekolah menengah kejuruan asal Bogor, Jawa Barat berkeliling ke 11 negara di dunia. Bayangin, berkeliling ke 11 negara di dunia dengan cara backpacker. Selama 6 bulan perjalanan, ini ada 49 siswa yang didampingi 7 guru sekaligus melakukan umroh di Mekah, Arab Saudi. Masya Allah, luar biasa. Sejak bulan Januari 2025, perjalanan 49 siswa SMK Islamic Development Network atau IDN Boarding School melakukan backpacking ke sejumlah negara di dunia guna mempelajari keunikan budaya yang berbeda-beda. Dengan didampingi 7 guru, mereka menjelajahi 11 negara, diawali di India dengan melihat kemegahan Taj Mahal, dilanjutkan ke Pakistan dengan jalur darat menggunakan transportasi umum. Mereka pun sempat bersinggah di Arab Saudi dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh dan belajar bersama Syekh di Masjidil Haram di kota Mekah. Sementara di bulan suci Ramadan ini, para backpacker ini mengeksplor keunikan budaya lokal Kairo, Mesir. Bulan puasa terasa lebih khusyuk saat berbuka puasa di Masjid Al-Azhar, Kairo. Cuaca panas di Mesir pun tak membuat para siswa menjadi lesu. Negara-negara apa saja yang akan dilewati? Negara India, kemudian Saudi Arabia, kemudian Mesir, kemudian Turki, selanjutnya Uzbekistan, Kirgistan, dan Kazakhstan, kemudian China,
Laos, Thailand, dan terakhir negara Malaysia. Insya Allah program ini diikuti oleh 49 siswa dan 7 guru. Guna harapannya apa? Program ini, program Eden Backpacker, akan meningkatkan mentalitas guru dan siswa yang mengikutinya. Bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan di dunia luar. Selanjutnya mereka akan pergi ke negara-negara seperti Turki di Eropa hingga Cina di Asia Timur. Program backpacker yang berlangsung selama 6 bulan atau 1 semester ini bertujuan untuk mengasah mental para siswa serta menambah pengalaman pembelajaran para siswa di dunia internasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Dan backpacker. Itu yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Patut kita tiru. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang, Susanti TKI yang menanti Pekerja diduga tenggelam di kolam limbah pabrik di Sumedang, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Warga sekitar mendatangi sebuah pabrik di Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka mendapat kabar ada 3 pekerja tewas diduga tenggelam di kolam limbah pabrik. Ayah dari salah satu korban bahkan pingsan sesaat keluar dari dalam pabrik. Ketiga korban ini sedang menguras apa gimana Pak? Enggak, lagi memperbaiki pipa. Ya, pipa yang jarang dipakai. Tapi emang kolam limbah atau gimana Pak? Ya kurang tahu, dah saya mah terakhir kesananya. Kalau tadi Pak ditemuinnya tiga-tiganya itu bareng atau gimana Pak? Enggak, jadi bertahap Pak Haji. Terus ya kedua ponakan saya terakhir. Berarti yang kedua korban mah awalnya mau menolong korban pertama. Mungkin kalau ponakan saya mau menolong. Hingga Minggu sore belum ada keterangan dari pihak pabrik maupun dari pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Susanti, tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini menanti hukuman mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan anak majikannya. Pemerintah menyebut masih ada peluang untuk membebaskan Susanti dari hukuman mati jika bisa membayar denda sebesar 40 miliar rupiah. Susanti, seorang tenaga kerja Indonesia asal desa Cikarang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik dengan menjadi TKI di Arab Saudi. Mimpinya mendapat uang bekerja di luar negeri justru membawanya masuk bui. Waktu itu Susanti pergi ke Arab Saudi pada tahun 2008. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Dawadimi, Riyadh. Pada November 2009, Susanti ditangkap otoritas Arab Saudi karena terlibat pembunuhan anak majikannya. Susanti akhirnya divonis hukuman mati pada tahun 2011. Itu tuduhan yang dialamatkan ke Susanti apa sih maksudnya? Ya pembunuhan tuduhannya. Pembunuhan siapa sih? Ya katanya sih anak kecil waktu itu. Anak dari majikannya. Terus dari sana informasinya putusannya apa untuk Susanti? Ya waktu itu hukuman mati. Iya. Langsung. Iya. Terus saat ini masalahnya ada tuntutan apa lagi Pak? Informasinya? Yang saya tahu informasinya ya minta diat kalau di Arab itu, kalau di sini ya denda sebesar 125 miliar. Pemerintah Indonesia sudah berkali-kali melobi pihak keluarga korban. Keluarga korban mengajukan diat atau denda sebesar 30 juta real atau sekitar 120 miliar rupiah jika Susanti ingin bebas. Belakangan denda Susanti turun jadi 40 miliar rupiah dengan batas waktu pembayaran denda 9 April 2025. Yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya itu membayar
bayar. Kementerian Luar Negeri sudah berupaya melakukan nego dan juga sudah mengumpulkan anggaran, tapi anggarannya belum cukup. Mudah-mudahan ini bisa kita delay sambil coba cari biaya untuk membebaskan, karena itu harus, kalau sudah model begitu di Arab dia harus bayar dengan harga tertentu. Berapa yang diminta? Kalau menurut teman-teman Kementerian Luar Negeri mintanya minimal di 40 miliar. Tapi masih ada peluang itu. Semoga kita usahakan. Hingga kini pemerintah belum bisa memastikan akan membayar denda 40 miliar itu. Sementara batas eksekusi mati Susanti kian dekat. Jika hingga tanggal 9 April 2025 denda belum dibayar, Susanti akan jalani eksekusi mati. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kota suci Mekah menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai dunia di bulan Ramadan. Seperti apa lantas suasana Ramadan di kota suci Mekah Al-Mukarramah? Saat ini sudah ada rekan kami, ada Rahmat Maulid. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Windy Wadingkania. Ya, Rahmat, ini sudah hari ke-16, bagaimana suasananya di sana? Suasana terkini di Masjidil Haram dan sekitarnya, bahwasannya memang jamaah umroh saat ini memang sudah berbondong-bondong dari mulai awal puasa itu melakukan umroh. Suasana terkini di sekitar pelataran Masjidil Haram itu memang siang hari ini tidak terlalu ramai, namun mereka tidak melakukan sholat di pelataran, melainkan di dalam Masjidil Haram. Nah, untuk saat ini, sekitar 5 menit lalu, kita baru saja menyelesaikan sholat zuhur berjamaah. Dan lagi-lagi di dalam masjid ini, para jamaah banyak sekali, dan sampai kita saja untuk masuk sekitar 1 jam yang lalu, itu agak susah untuk mendapatkan tempat untuk sholat berjamaah. Sementara untuk jemaah umroh di Masjidil Haram itu bagaikan air yang mengalir di dalam keran. Ketika dibuka kerannya, itu jamaah-jamaah itu tidak ada henti-hentinya untuk melakukan umroh di Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Mereka melakukan tawaf, yaitu keliling Ka'bah selama 7 kali. Terus setelah itu mereka juga melakukan sa'i atau lari-lari kecil dan melakukan tahallul. Nah, untuk umroh sendiri baru sekitar tadi jam 1 dini hari saya beserta Arifin Fiska melakukan umroh yang ketiga. Nah, di jam 1 dini hari itu jamaah yang melakukan umroh itu sangat padat sekali. Lagi-lagi memang di bulan suci Ramadan ini nampaknya akan terus padat menjelang 10 hari bulan puasa berakhir. Demikian, Windy. Baik, terima kasih Rahmat Maulid atas informasinya langsung dari Arab Saudi. Jaga kesehatan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga Indonesia yang tinggal di Madrid, Spanyol merasakan Ramadan begitu akrab dengan berbagai kegiatan dan kuliner khas Nusantara. Suasana Ramadan di KBRI Madrid menjadi pengobat rindu meski jauh dari tanah air. Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik itu bekerja maupun mengenyam pendidikan, begitu merindukan suasana bulan puasa di tanah air. Meski jauh dari keluarga, tetapi mereka tetap bisa mengobati rindu dengan berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terletak di Madrid, Spanyol. Setiap hari berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari tausiah, buka puasa bersama, hingga tarawih, digelar di KBRI Madrid. Bagi Anita, seorang WNI yang baru 3 bulan menetap di Madrid, menyatakan Ramadan di Eropa sangat berbeda. Tetapi di KBRI Madrid, ia seperti berada di Indonesia. Saya baru 3 bulan tinggal di Madrid,
Dan bulan puasa ini sangat-sangat, ya pertama kali sih ya di Eropa. Hari ini saya datang nih buka puasa bersama di KBRI Madrid. Suasananya sangat menyenangkan, sangat ramai dengan orang-orang Indonesia tentu saja. Buka puasa di KBRI itu sangat mengingatkan saya tentang gimana buka puasa situasi Ramadan di Indonesia. Mengobati rindunya suasana di Indonesia. Ramadan di KBRI Madrid tidak hanya menjadi waktu untuk ibadah, tetapi juga momen merayakan budaya dan mempererat persaudaraan. Ribuan pemudik ke berbagai daerah di Indonesia mulai membludak di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket serta menghindari antrean panjang. Sesaat lagi. Ribuan pemudik ke berbagai daerah membludak di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket serta menghindari antrean yang panjang. Para pemudik berdesak-desakan keluar dari pintu terminal untuk naik ke kapal motor sinabung yang akan membawa mereka ke pelabuhan tujuan masing-masing di daerah di Indonesia. Pelni cabang Ternate mencatat adanya lonjakan penumpang turun maupun naik. Penumpang yang berangkat berjumlah 1.300 orang dengan tujuan Pelabuhan Bacan, Ambon Provinsi Maluku, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura. Sementara penumpang yang tiba sebanyak 1.017 orang. Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia melakukan safari Ramadan di sejumlah pondok pesantren di Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta jajaran mengunjungi Pondok Pesantren Dadu Salam Kabupaten Ciamis dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedatangan Bahlil ke Ponpes untuk bersilaturahmi dan meminta nasihat. Selain bersilaturahmi ke Pondok Pesantren, Bahlil dan rombongan sekaligus menggelar konsolidasi. Inilah bentuk kehadiran Partai Golkar dalam meminta nasihat para tokoh-tokoh, para kiai. Nah, ini kan harus ada perpaduan antara ulama dan umarah. Nah, ini adalah bagian yang kita lakukan. Dan saya pikir kondisi bangsa yang seperti ini memang alangkah lebih baiknya untuk dijalin komunikasi terus-menerus. Bahlil juga meminta doa bagi keselamatan bangsa Indonesia. Dari Ciamis, Jawa Barat, Yunike Suwandi, Azari Narotama, TV One mengabarkan. Sore ini DPP Partai Golkar mengadakan peringatan Nuzulul Quran dengan mengundang 60 hafiz Quran dari 60 pondok pesantren. Seperti apa suasana terkini dari DPP Partai Golkar? Sudah ada rekan kami, ada Felicia Amelinda. Seperti apa suasana di sana? Apakah sudah mulai ramai peringatan Nuzul Quran? Felicia, silakan. Ya baik Andro dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini di Partai Golkar ini akan dilakukan peringatan Nuzulul Quran, tepatnya di kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Dan untuk suasana sendiri pemirsa, ini sudah ramai oleh para jemaah dari berbagai pengajian dengan menggunakan baju warna putih. Kemudian ini yang unik juga dari para perempuan yang hadir di sini ini menggunakan hijab berwarna kuning yang mana ini menjadi warna khas dari Partai Golkar itu juga pemirsa, yang di warna kuning. Dan pemirsa, nantinya dalam acara ini akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yakni Muhammad Sarmuji, dan juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar yakni Sari Yuliati. Dan nantinya untuk acara ini sendiri pemirsa akan diawali dengan buka puasa bersama, kemudian juga sholat
maghrib, dilanjut sholat isya dan juga sholat tarawih. Kemudian langsung akan dilanjutkan dengan sholawat yang diiringi dengan Zehab Gambus. Kemudian nantinya juga ada laporan dari Ketua Panitia Peringatan Nuzulul Quran ini, yakni ada Nusron Wahid. Dan nantinya setelah itu dilanjutkan oleh kata sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia. Dan nantinya juga sebagai penutup dari acara Nuzulul Quran ini akan ada tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Dan pemirsa, sedikit informasi bahwa Nuzulul Quran ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke bumi yang mana langsung disampaikan oleh Malaikat Jibril. Dan untuk memperingati malam yang penuh berkah ini, memang dianjurkan bagi para umat muslim untuk melakukan ibadah seperti berdoa, berzikir, dan juga melakukan ibadah lainnya. Demikian Andro, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Felicia Amelinda mengabarkan langsung dari DPP Partai Golkar. Terima kasih. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Masjid Pemuda Konsulat di Surabaya, Jawa Timur membuktikan semangat berbagi saat Ramadan dengan menyediakan lebih dari 300 porsi makanan setiap hari untuk warga, baik muslim dan non-muslim. Tak hanya untuk berbuka, masjid tersebut juga menyediakan menu sahur bagi warga dan juga musafir. Setiap sore dan sebelum subuh di bulan Ramadan, para pengurus Masjid Pemuda Konsulat yang berlokasi di Jalan Kali Kepiting, Surabaya, Jawa Timur, sibuk untuk mempersiapkan menu berbuka puasa dan juga menu sahur. Menu yang disajikan bervariasi setiap harinya. Pengurus dan relawan memasak bahan makanan yang disumbangkan para donatur. Lebih dari 300 porsi disiapkan. Makanan tersebut disiapkan ala prasmanan di halaman masjid. Tak hanya warga setempat, makanan diperuntukkan bagi siapa saja, baik itu warga non-muslim maupun para musafir. Program yang disediakan di Masjid Pemuda Indonesia ini, memang kalau khusus di bulan Ramadan, khususnya di warung makan gratis, insya Allah kita mengadakan sehari itu 2 kali. Jadi di waktu berbuka seperti yang sekarang lagi kita lihat ini, terus satu lagi itu di waktu sahur. Ya, kalau waktu sahur itu kita mulai jam 3 dini hari. Selain menyediakan menu berbuka dan sahur selama Ramadan, masjid ini pun memperbolehkan para musafir untuk menginap dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Dan keberadaan masjid bagi para musafir ini cukup populer. Tujuannya sebenarnya mau kemana, dari mana? Dari Pare, kan dari Kediri Pare, kursus bahasa Arab. Terus tujuan ke Banten pulang. Mau pulang ya. Terus pulang kapan? Besok jam 9. Ini berarti numpang tidur istirahat juga buka puasa juga. Nah. Khusus para musafir ada syarat tertentu yang ditetapkan pengurus masjid, yakni maksimal bermalam hanya 3 hari karena tempat yang terbatas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Menjelang waktu berbuka, Pasar Ramadan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta ramai didatangi warga untuk mencari takjil. Seperti apa sebenarnya keseruannya? Sudah ada reporter TV One Arga Dumadi yang akan mengabarkannya secara langsung di sana. Arga. Ya, Windy dan pemirsa, ini jelang berbuka puasa, suasana di Pasar Ramadan yang berada di kawasan Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan juga ini berbatasan sebenarnya dengan Universitas Negeri Yogyakarta, itu begitu ramai. Mungkin tampak di layar kaca Anda ya. Ini para pedagang berjajar, kemudian juga dikerubungi oleh para pembeli. Ini depan saya ini ada satu tenan, satu kios. Ini ada jual apa ini, Mbak? Ayam bakar bumbu kacang, ayam bakar bumbu rujak. Ayam bakar, bumbu kacang, ayam bakar, bumbu rujak. Harganya berapaan nih, Mbak? Satu porsinya 20 sudah komplit nasi. Oke. Nah, ini kan ada bagian dada, bagian paha. Sama harganya? Sama, Kak. Yang beda cuma tanpa nasi. Oke, sama Rp20.000 aja pemirsa. Ini satu tenan aja nih. Saya mau jalan-jalan dulu, ntar balik lagi ke sini ya. Karena emang kalau Anda lihat di layar kaca Anda ini menggiurkan banget nih ayam yang lagi dibakar. Cuman saya mau ngajak Anda lihat-lihat yang lain dulu. Ayo, kita agak jalan ke belakang sebentar. Jalan dulu.
Nah, kalau tadi ada ayam bakar, sekarang ini ada yang dibakar juga, tapi bukan ayam. Ini adalah sate kere kalau kita nyebutnya di Yogyakarta ya. Sate kere ini adalah sate gajih atau sate lemak begitu, pemirsa. Tuh, ini lagi dibakar juga. Ini juga tidak kalah nikmat untuk dikonsumsi ya waktu berbuka puasa. Ini lagi dibakar juga. Ini bikin ngiler juga nih pemirsa. Mungkin Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya. Ini aromanya mungkin juga bisa menembus layar kaca ini ya. Saya pun yang ada di sini rasanya udah nggak sabar buat mencicipi, tapi tunggu sebentar. Oke, kita beralih dulu. Kalau tadi sudah ada yang bakar-bakaran, ini ada juga yang dibakar lagi, tapi bukan daging. Ini adalah nasi. Ini nasi bakar ya Mas ya? Tuh, kalau di tulisannya ada macam-macam. Ada nasi bakar cumi, nasi bakar ikan teri, nasi bakar ikan laut, nasi bakar ayam. Penasaran juga harganya berapa nih Mas? Harganya dari 8.000 Kak. Dari 8.000. Untuk ayam 8.000, ikan 9, terus cumi 10, ada juga telur asin sama jamur, tapi udah habis. Oke. Wih, udah habis. Yeah. Padahal ini belum waktunya buka ya. Tadi langsung diserbu begitu ya berarti ya. Oke. Nih, mungkin dapat Anda saksikan juga nih di layar kaca Anda, nggak cuma nasi bakar ternyata. Kalau yang ditusuk-tusuk ini apa Mas? Kalau itu sate ayam. Sate ayam berapa ini? 10 ribuan. 10 ribuan. Jadi kalau di sini bisa dikatakan harganya berarti mungkin sekitar dari 8.000 sampai 12 ribuan gitu ya Mas ya. Oke, kita geser lagi ya Mas kameramen saya. Kita geser lagi untuk ngelihat yang lain. Ini ada apa lagi sih? Saya mau coba lihat ke situ, itu yang manis-manis karena tadi kita udah nunjukin yang asin-asin. Oke. Kalau yang manis-manis, nah ini ada apa aja nih? Ada churros, terus kemudian juga ada sausnya macam-macam juga nih. Kalau saya lihat pemirsa, ini ada saus matcha, terus habis itu saus coklat ya Mas ya? Saus coklat, terus ini saus apa lagi Mas? Ada saus coklat, strawberry, red velvet, taro, matcha, tiramisu, sama vanilla. Ada 7 varian. Nah, sekalian tanya biar sama kayak yang lain. Harganya berapaan nih, Mas? Harganya kalau yang churros ini yang manis-manis 10.000. Iya. Udah sama sausnya? Oke, ini pemirsa, ini churros-churrosnya. Mungkin Anda kalau mau buka pakai yang manis-manis bisa pakai kurma pasti. Terus ini juga bisa jadi pilihan yang lain, bisa pakai churros ini. Nah, terus ini juga ada sosis mayo. Bukan. Iya betul ya. Risol mayo. Risol mayo. Ini berapa nih, Mas? Risol mayonya mulai dari 4.000, Kak. Kebetulan kita ada 6 varian, tapi saat ini yang masih hanya 3. Oke, tinggal apa? Tinggal apa aja, Mas? Tinggal smoke beef keju, pizza, sama mayo smoke beef. Yang lainnya udah sold out ya. Tuh pemirsa, udah banyak yang sold out loh. Ini menunjukkan bahwa di sini tuh rame banget. Bahkan kalau umpamanya Anda bisa lihat sebenarnya bisa datang ke sini. Ini kameramen saya aja kalau mau jalan mundur, ini harus pelan-pelan banget biar nggak nabrak pengunjung yang lainnya. Oke, dan nggak afdol kalau buka nggak minum yang manis-manis. Nah ini dia, yang manis-manis ini ada es-esan nih. Esnya rasanya macam-macam pemirsa, ada rasa coklat, terus juga es mangga, es buah, cappuccino cincau, ada juga melon, wow macam-macam. Oke, coba saya mau ngajak Anda buat ngobrol juga nih sama salah satu pengunjung nih. Mbak, boleh ganggu sebentar? Mbaknya malu ternyata di pemirsa. Ya udah, oke, coba kita sambil jalan-jalan kita coba cari yang lain nih. Kira-kira ada yang mau diajakin ngobrol nggak sih? Penasaran juga kira-kira kenapa mereka milih buat kesini rame-ramean. Mbak, bisa ganggu sebentar? Boleh, bentar aja. Dengan Mbak siapa? Diva. Siapa? Diva. Mbak Diva. Mbak Diva ini asli Jogja atau dari mana nih? Ya, asli Jogja. Mahasiswa di sini? Bukan, masih sekolah. Masih sekolah. Mbak Diva, ini beli apa aja di sini? Beli es coklat. Yang mangga. Kenapa sih milihnya belinya di sini? Padahal ini rame-rame kayak gini loh, Mbak. Soalnya yang lebih menarik di sini. Selain beli es coklat, mau beli apa lagi nih? Paling nyari jajan-jajanan gitu. Ayo yang belum. Yang kayak goreng-gorengan. Iya, Mbak Diva udah berulang kali kesini atau baru sekali ini aja? Berulang kali. Udah berulang kali. Oke, kalau gitu silakan Mbak, lanjutkan Mbak. Bentar lagi soalnya waktu buka juga kan. Ya, pemirsa, itu mungkin bisa menjadi gambaran Anda khususnya yang berada di Yogyakarta kalau mau cari makanan buat bukaan bisa datang ke sini. Oke, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi. Selamat berburu takjil di sana. Arga Dumadi melaporkan dari Yogyakarta. Dan pemirsa, Festival Ramadan kembali digelar di Doha, Qatar. Kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi masyarakat dan diaspora Indonesia ini digelar untuk menciptakan suasana Ramadan yang lebih semarak sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia pada masyarakat internasional.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar menjadi saksi kemeriahan Festival Ramadan ketiga yang digelar sebagai ajang tahunan masyarakat dan diaspora Indonesia untuk berkumpul menyambut gembira bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang bermakna. Salah satu hal terfavorit yang paling ditunggu adalah Bazar Ramadan, di mana beragam hidangan khas Indonesia turut disajikan, di antaranya sate padang, lontong sayur, dan es cendol, yang tentunya menggugah selera dan mengobati rasa rindu akan kuliner Indonesia. Kita di halaman KBRI Doha sedang menyelenggarakan Festival Ramadan. Jadi pada saat-saat seperti ini, rasa kangen kita akan makanan-makanan kampung kita lepas. Suasana Ramadan ngabuburit misalnya di tanah air, itu juga kita rasakan di sini. Dan yang kedua, banyak orang yang jarang ketemu bisa ketemu di sini, silaturahim. Dalam festival Ramadan ini tidak hanya kegiatan bazar kuliner saja yang digelar, namun juga sejumlah kegiatan edukasi dan seni seperti storytelling, mengangkat tema kisah 25 Rasul, dan lomba mewarnai kaligrafi. Festival Ramadan yang kembali digelar untuk ketiga kalinya ini menjadi wadah silaturahmi masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Qatar. Selain itu menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Dari Doha, Qatar, Chelsea Gill, TV One mengabarkan. Kita langsung ajak Anda untuk berburu takjil bersama siapa, Win? Sudah ada Celia Alexandra yang berada di sekitar wilayah Blok M Jakarta Selatan. Celia, kira-kira ada menu apa saja di sana yang khusus di sana? Oke, Windy, Andro, dan juga pemirsa, saya kayaknya tidak habis-habis merekomendasikan kepada Anda makanan atau menu berbuka puasa. Kali ini untuk menu takjil yang akan saya rekomendasikan, saya jauh-jauh langsung datang ke daerah Jakarta Selatan di Blok M, tepatnya di depan Blok M Square. Ini ada festival takjil Ramadan. Bisa Anda lihat banyak sekali menu-menu yang memang dipersiapkan di sini. Kalau kali ini saya ada melihat di sini tampaknya menunya ini makanan khas Thailand, tapi juga dipadukan dengan beragam es-es yang sangat menarik, mulai dari ada es teler, kemudian es mangga, kemudian juga es Shanghai. Aduh, banyak sekali, tapi tidak cukup satu, Windy dan juga Andro, banyak sekali. Karena ini saya sampai harus berdesak-desakan dengan para pengunjung di sini, karena di sini juga ada jajanan-jajanan yang menarik, yang juga viral tampaknya. Anda juga bisa nih, untuk yang pecinta seafood, sudah disiapkan di sini untuk menu berbuka puasa Anda. Wah, ini tampaknya dari tadi para pengunjung sudah antri untuk makan di sini, mulai dari seafood, kemudian beragam es-es, tapi juga ini yang menjadi perhatian saya. Mungkin Anda juga di rumah pemirsa suka sama namanya durian, tenang saja. Di sini sudah disiapkan ada namanya durian smoothies, ada smoothies durian, kemudian mango smoothies, kemudian juga berry smoothies. Nah, ini seger sekali untuk dinikmati ketika menu berbuka puasa Anda, pemirsa. Karena dari tadi tampaknya saya melihat para pengunjung banyak yang menenteng-nenteng es mangga, smoothies mangga. Ini tampaknya sangat segar ya. Melihatnya saja sudah bikin kita yang berpuasa sejak pagi hari ingin segera untuk berbuka puasa, pemirsa. Tapi buat Andro sama Windy juga, kalau pengen yang menu-menu ala Indonesian food banget, yang jenang-jenang begitu, bubur sumsum dan sebagainya, di sini juga tersedia. Tenang saja, karena semuanya mulai dari jenang, kemudian aneka bubur kacang hijau, ini juga dipersiapkan, bahkan mango sticky rice ini juga disiapkan di sini. Nah, ini sangat menarik ya, seger-seger, makan mangga, makan bubur sumsum yang manis-manis. Ini pastinya jadi salah satu menu berbuka puasa yang bisa saya rekomendasikan
untuk Anda. Saya mau tanya-tanya juga di sini, kira-kira para pengunjung pengen beli apa, karena di sini tampaknya sangat ramai pemirsa. Saya mau nanya-nanya di mbak-mbak di sebelah sini. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Halo. Mbak, boleh lihat ke kamera nggak Mbak? Oke, ini namanya Mbak siapa? Nah, Mbak Ina mau beli apa nih untuk menu berbuka puasa ya kali ini? Aku jual ini. Oh, jualan di sini. Oke, tampaknya ini jualan ini sambil membantu. Saking banyaknya yang beli pemirsa, penjualnya sampai ke depan untuk membantu untuk mendagangkan dagangannya. Tapi saya coba cari lagi di sini, tampaknya sudah banyak yang bersiap. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar Mbak? Namanya siapa Mbak? Sela. Mbak Sela, ini mau buka puasa dengan apa ya? Ini tadi aku sempat beli ayam renal, terus ada tahu go sama love cheese yang lagi viral-viral. Oke, kenapa pengen buka puasa di sini Mbak? Karena di sini tuh viral sih yang terutama, terus ramai juga pengen ngerasain vibes di sini. Oke, terima kasih Mbak. Selamat berbuka puasa nantinya ya. Iya. Oke, Andro, Windy dan juga pemirsa, ini sudah sangat-sangat banyak sekali di sini yang tadi saya sudah kenalkan untuk Anda. Nanti Anda bisa ke sini langsung ya. Saya kembalikan ke rekan-rekan saya di studio. Akhirnya semuanya memiliki perasaan yang sama ya, sama-sama ingin menunggu buka puasa bersama Windy. Betul sekali. Kita harus tutup, saya Ruben Merkuri. Dan saya Windy Meletoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Nutrif Benekol,